Assalamualaikum, nama aku Nasiha Ulia. Aku di sini akan membuat sebuah video. Ini video pertama aku banget. Jadi maklum kalau serba seadanya. Video ini aku buat untuk ngejelasin tentang beasiswa Ibnu Battuta dari Kolam Walau, Pusat Studi Bahasa Arab di Rabat, Maroko. Kenalan dulu lah ya. Aku sebenarnya sekarang aku udah lulus dari UIN Jakarta. Posisinya ketika aku mendapat beasiswa Ibnu Battuta itu aku lagi semester 9, lagi ngerjain skripsi. Jadi tahun kemarin. Jadi sekarang aku udah lulus dan aku sekarang lagi ngajar di Pondok Pesantren Modern Bait Al-Quran di Cikande, Serang. Aku pernah belajar bahasa Arab selama 6 tahun di pesantren, di pondok pesantren di Husnul Khotimah, Kuningan, Jawa Barat. Dan kebetulan alhamdulillah aku terekspos dengan bahasa Arab dan Inggris itu emang sejak SD. Jadi aku bisa menyebut diri aku sebagai salah satu orang yang memang tertarik untuk belajar bahasa Arab dan Inggris. Termasuk ketika masuk pondok, aku bukan orang yang merasa kesulitan untuk belajar bahasa karena mungkin udah terekspos duluan gitu ya. Kini dibanding teman-teman yang lain ada yang belum. Jadi aku cukup tertarik untuk belajar bahasa asing, terutama bahasa Arab dan bahasa Inggris. Setelah lulus, aku akhirnya dapat kuliah di UIN, dan karena bukan jurusan bahasa Arab, matkul yang berkaitan sama bahasa Arab itu sedikit banget. Semester 1 ada matkul bahasa Arab, tapi ya cuma 1 semester, dan berharap apa gitu kan dari sebuah mata kuliah di semester 1 gitu, yang mana aku juga sekelas sama teman-teman aku yang bukan dari pesantren. Mereka baru pertama banget belajar bahasa Arab, kenal bahasa Arab, dan jadinya ya ketika belajar bareng mereka ya harus ngalah gitu kan. Mereka belajar dari awal lagi, aku harus murojaah dari awal lagi. Jadi nggak banyak perkembangan waktu kuliah. Aku bener-bener stuck, nggak pernah menyentuh buku bahasa Arab lagi gitu. Jadi minat aku untuk ke bahasa Arab itu agak terkikis ketika kuliah. Matkul-matkul yang lain kayak usul fiqh itu juga ya istilahnya tetap pakai bahasa Arab, tapi ya di kelas penjelasan semuanya tetap pakai bahasa Indonesia, jadi nggak membantu banyak juga. Kebetulan ayahku pernah belajar di Kolam Walau tahun 2015, dan waktu itu ayahku pakai biaya sendiri sih, nggak beasiswa ya. Dan ayahku juga baru tahu kalau mereka buka pendaftaran program beasiswa ya ketika di sana gitu. Akhirnya tahun 2020 itu ayahku sempat kepikiran untuk belajar lagi. Tapi karena ada beberapa hal, akhirnya ayahku yang nyuruh aku untuk daftar beasiswa. Siapa tahu dapet, itu akan sangat membantu banget, akan sangat menjadi kesempatan yang bagus. Kucing aku berisik banget. A few moments later. Oke. Sampai mana tadi ya? Oke. Iya, intinya ayahku yang nyuruh aku untuk daftar beasiswa ini. Awalnya aku nggak tertarik gitu ya, karena mungkin saat itu aku nggak merasa ada urgensi untuk belajar bahasa Arab. Jadi aduh ntar dulu deh gitu. Tapi ayahku nih nanyain terus, kamu kapan mau daftar segala macam. Akhirnya ya udah, aku buka websitenya, aku baca-baca, menarik juga ternyata gitu ya. Setelah aku baca, apalagi kalau beneran aku bisa dapet kesempatan untuk belajar langsung di Maroko gitu. Aku baca, di situ ada di website langsung, kalian bisa nanti cek ya di kalamcenter.com, itu lengkap semuanya, di admission, student life,
accommodation, semuanya ada di situ. Kita lihat di penjelasan tentang sekolahnya dulu ya. Jadi sekolah Pusat Studi Bahasa Arab ini, Qolamoloh ini adalah sebuah lembaga bahasa Arab yang memang diperuntukkan untuk warga negara asing, ajanib, untuk ajanib, bukan orang Marokonya. Jadi yang orang Maroko di sana ya tenaga pengajarnya aja atau karyawan-karyawannya aja, tapi untuk murid ya murid-muridnya adalah orang asing, bule-bule, orang dari Asia yang emang berminat untuk belajar bahasa Arab dengan berbagai macam latar belakang. Alasan mereka untuk belajar bahasa Arab itu apakah kebutuhan sekolah, kebutuhan pekerjaan, dan lain-lain. Kayak yang tadi aku bilang, karena murid-muridnya ini adalah orang asing, maka bahasa pengantar yang digunakan di sekolah ini adalah bahasa Arab dan Perancis. Bahasa Inggris dan Perancis. Jadi kita belajar bahasa Arab, tapi guru akan menjelaskan juga dengan bahasa Inggris dan bahasa Perancis, karena satu, bahasa Inggris adalah bahasa internasional dan bahasa Perancis adalah salah satu bahasa yang umum digunakan di Maroko gitu. Dari segi tenaga pengajar, para gurunya ini memang aku nggak bisa bilang mereka sangat bagus dalam bahasa Inggris, tapi cukup lah untuk bisa menjelaskan. Karena mereka pun nggak akan banyak menggunakan bahasa Inggris, mereka akan berusaha untuk terus mengajak kita interaksi dengan bahasa Arab aja. Bahasa Inggris itu hanya sebagai opsi keadaan darurat gitu. Kalau misalnya dalam penjelasan misalnya ada satu mufradat atau satu kata yang sulit dijelaskan dengan gestur tubuh atau udah dijelasin berkali-kali masih pakai bahasa Arab juga tapi nggak ngerti-ngerti, akhirnya guru terpaksa menyebutkan artinya dengan bahasa Inggris, biasanya begitu. Atau ada juga guru yang sama sekali nggak bisa bahasa Inggris, mereka hanya bisa bahasa Perancis. Itu juga jadi sebuah tantangan ya, sebuah rintangan yang harus dihadapi. Karena aku pernah kebagian guru yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, ya mau nggak mau aku harus ngomong sama dia dengan bahasa Arab, atau ketika nggak bisa sama sekali ya aku akan nanya ke teman aku yang orang Prancis, dia akan translatein ke bahasa Inggris, dia akan translatein ke bahasa Prancis buat aku gitu. Oke, apalagi dari sekolah, lalu buku ya, buku yang biasanya dipakai untuk belajar di kelas. Kita akan pakai buku ini, Alkitab fi Ta'allum Al-Arabiyah. Ini yang part 2, third edition, Kitabul Mustawa Al-Mutawasit. Ini untuk intermediate ya. Dan buku ini adalah cetakan Georgetown University Press Languages di Washington DC. Tapi tenang aja, walaupun cetakan universitas di Amerika, pengarangnya tetap orang Arab, tetap native speaker ya, jadi tetap kredibel. Karena sempat juga ada yang nanya, kok bukunya cetakan Amerika padahal belajar bahasa Arab gitu kan. Ketika sudah masuk di mutawasit dan di intermediate dan advance ya, kita udah fokus di kitabah dan kalam. Jadi dibiasain untuk terus nulis, untuk terus ngomong, nggak banyak ngerjain soal lagi, nggak banyak dengerin audio lagi. Jadi akan terus diajak ngobrol, diajak untuk nulis, bikin cerita, untuk mengarang, insya segala macam, itu sudah hampir setiap hari gitu. Kemudian tadi seperti yang aku bilang, kalau dari tenaga pengajar, mereka sangat-sangat oke, sangat-sangat membantu banget, mereka welcome banget, kita bisa nanya apapun. Dan karena mereka native speaker, itu jadi nilai plus banget, kita bisa nanya apapun yang mungkin nggak bisa dijawab oleh guru kita yang bukan orang Arab gitu. Lalu dari fasilitas sekolah itu juga cukup nyaman,
Kebetulan karena kemarin COVID, mereka itu bisa dibilang salah satu yang terdampak ya. Nanti aku juga ceritain di bagian penerimaan awardee beasiswa. Tadinya sekolah ini terletak pas banget di depan atau di samping mall di Kota Rabat, tapi mungkin karena dampak dari COVID itu mereka terpaksa pindah ke tempat yang lebih kecil, masih nggak terlalu jauh sih dari tempat awal mereka, di dekat mall itu, tinggal jalan kaki berapa menit, ada di sebuah gang gitu sekolahnya. Terus apa lagi ya? Oke, kegiatan belajar di kelas. Kegiatan belajar di kelas itu, kalau aku waktu itu kebetulan selalu dapat kelas pagi, karena itu diatur oleh sekolah ya. Sebenarnya kata temanku bisa diminta kita request gitu, bisa mau kelas siang, tapi aku males aja gitu ngurusinnya, kayak minta request kayak gitu. Udahlah nggak apa-apa, kelas pagi aja gitu. Kelas pagi itu biasanya aku mulai jam 8 sampai zuhur, sekitar jam 1 atau setengah 2 itu baru selesai. Itu kelas wajib. Lalu biasanya setelah kelas wajib itu ada kelas tambahan, kelas private tutoring gitu, sekitar 1 jam. Jadi sekitar jam 2 atau setengah 3 itu baru selesai. Dan biasanya ada language cafe setiap hari Kamis itu jam 4 sore. Kamis dan Selasa atau Kamis doang ya, aku lupa. Itu language cafe adalah kayak kegiatan group discussion gitu, yang nanti topiknya ditentukan, kita diskusiin bareng-bareng sama teman-teman yang hadir di situ. Terus selain language cafe, kegiatan di luar kelasnya ada. Setiap minggu kita ada rolling kegiatan muhadoroh dan kelas kaligrafi. Muhadoroh itu dan kaligrafi biasanya hari Rabu. Misalnya minggu pertama kelas kaligrafi, minggu kedua muhadoroh, minggu ketiga kelas kaligrafi lagi. Atau misalnya ada study tour, kita juga ada study tour. Waktu itu aku kebagian ke museum, ke tempat produsen gerabah, dan ke LSM kalau nggak salah ya, semacam LSM gitu. Aku lupa namanya, nanti fotonya aku masukin ke sini. Terus ada juga apa lagi ya kegiatan di luar kelas itu? Kok aku lupa. Oh iya, kita ini akan menjalani sebuah masa pembelajaran untuk satu levelnya itu dalam 1 bulan. Kita menghabiskan satu level itu dalam 1 bulan. 1 bulan itu ada 4 minggu, di minggu kedua itu midterm, di minggu keempat itu final term, jadi ada UTS dan UAS-nya. Dan di midterm dan final term ini biasanya kita ada presentation. Baru nanti di final term juga, di hari Jumat terakhir kita ada haflah, perayaan selesai level untuk semuanya gitu ya. Kan kadang udah ada yang selesai ngambil 1 bulan aja, ada yang baru 2 bulan selesai. Itu setiap bulan ada haflah gitu. Terus apa namanya, tadi aku mau bilang apa? Oh ya, penentuan kelas itu ditentukan berdasarkan hasil pretest kita. Jadi kita masuk level mana itu ditentukan lewat pretest. Sebelum kita mulai sekolah, kita akan mengikuti pretest dulu gitu. Waktu itu aku mulai di beginner 2. Iya, Mubtadi Tsani sampai di advance 2. Dan fun fact, sebenarnya beasiswa aku itu cuma 4 bulan, dari bulan September sampai bulan Desember selesainya. Jadi harusnya aku dari beginner 2 sampai Mutawasit Tsani kalau nggak salah. Iya, Mutawasit Tsani. Tapi ayahku minta aku untuk nambah 2 bulan lagi biar bisa selesai sampai advance 2. Itu selesai di bulan Februari 2022 ya. Aku baru pulang Februari. Nanti aku jelasin juga untuk penerimaan ya. Jadi aku akan jelasin di
cara daftar dan persyaratan-persyaratan. Untuk persyaratan-persyaratan kalian bisa cek langsung di websitenya. Di situ seperti persyaratan-persyaratan beasiswa pada umumnya ada scan paspor, ada transkrip nilai. Waktu itu aku masukin transkrip nilai SMA dan transkrip kuliah aku dari semester 1. Iya, dari semester 1 atau semester yang paling akhir ya, aku lupa. Terus selain transkrip nilai ada juga surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini disuruhnya melampirkan 3 dari guru atau dosen atau profesor bahasa Arab yang pernah mengajar kita. Aku waktu baca persyaratan ini agak kaget ya, aduh harus banget nih profesor gitu. Sedangkan aku nggak ada kenalan profesor bahasa Arab saat itu. Jadi ya udah, mau yang kepikiran sama aku hanya guru aku di pondok dan dosen aku di kampus gitu. Alhamdulillah mereka dengan senang hati membantu aku bikin surat rekomendasi. Dan surat rekomendasi ini harus menggunakan bahasa Arab atau Inggris atau Perancis kayaknya bisa. Karena untuk esai juga kalian harus melampirkan esai ya. Esai ini seperti motivation letter, isinya adalah penjelasan tentang apa motivasi kamu mau belajar bahasa Arab. Kenapa kamu mau belajar bahasa Arab? Bahasa Arab yang kamu pelajari ini nanti kamu akan gunakan untuk apa? Kayak gitu. Itu minimal 1000 kata dan menggunakan bahasa Arab, Inggris, atau bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa Perancis. Jadi 3 bahasa ini yang boleh digunakan. Kayaknya untuk surat rekomendasi juga boleh deh pilih antara 3 bahasa itu. Terus esai, lalu ada apa lagi ya? Oh iya, untuk transkrip nilai harus ditranslate ya, harus ditranslate ke bahasa Arab atau bahasa Inggris juga. Dan waktu itu karena aku posisinya masih COVID, aku akhirnya menghubungi kedutaan Maroko di Jakarta untuk nanyain apakah untuk masuk ke Maroko itu aku butuh dokumen lain, dokumen tambahan gitu ya. Dan mereka waktu itu bilang ke aku kalau di masa COVID itu butuh namanya semacam surat keterangan sehat yang bisa di-download di website Marokonya. Tapi kayaknya kalau sekarang karena sudah ada sertifikat vaksin, enggak ya, kita cuma butuh melampirkan sertifikat vaksin aja. Yang penting kita sudah vaksinnya booster, udah sampai dosis ketiga. Oh ya, mengenai beasiswanya ini kalian nanti juga bisa langsung cek di websitenya. Dari mulai durasi, kalian bisa lihat dari durasinya itu mulai dari bulan apa atau musim apa dimulainya, dan selama berapa bulan. Karena seperti yang aku udah sebutin belum ya, kalau ada yang 1 bulan aja, ada yang 4 bulan aja. Jadi tergantung yang kamu pilih gitu, durasinya yang kamu pilih yang mana. Dan untuk beasiswa ini yang perlu kalian ketahui adalah besaran beasiswanya dihitung per bulan. Jadi kalau misalnya 1 bulan, karena biaya kursus di Kalamualau ini adalah sekitar 10-12 juta, itu berarti kalian dapat tuition atau biaya sekolahnya itu segitu, beasiswanya tuh segitu, 12 juta, 10 juta itu. Nah, karena aku 4 bulan, nanti aku taruh di sini ya emailnya, total beasiswa yang aku dapat itu apa. Dan untuk beasiswanya itu juga beda-beda. Ada yang dapat tuition aja, biaya sekolahnya aja, atau ada juga yang dapat tuition plus accommodation. Setahu aku di websitenya itu dijelasin kalau kuota penerima beasiswa Ibnu Battuta ini hanya 15 orang dari seluruh negara. Dari seluruh negara, 5 orang yang di list pertama adalah orang-orang yang mendapat tuition plus accommodation. 10 sisanya adalah yang mendapat tuition aja. Itu peraturan awardee dari tahun-tahun belakangan. Nah,
Tapi yang aku perhatikan ketika tahun aku diterima adalah saat itu yang awardee-nya itu cuma ada 10 orang. Nah, aku nggak tahu tuh apakah 10 orang ini 10-10-nya hanya dapat tuition atau ada yang dapat tuition plus accommodation, karena aku pribadi hanya dapat tuition. Jadi accommodation itu untuk tempat tinggal, tiket pesawat, dan biaya hidup sehari-hari itu ditanggung sendiri ya. Jadi kalian harus hitung-hitung sendiri untuk tiket pesawat dan tempat tinggal. Waktu itu awalnya aku mau daftar untuk tinggal di asrama sekolah, tapi lagi-lagi karena COVID asramanya ditiadakan. Jadi aku langsung menghubungi teman-teman PPI di sana, dan aku akhirnya tinggal bareng sama teman-teman PPI di Rabat, mbak-mbak di Rabat. Alhamdulillah bisa dapat kesempatan untuk tinggal di satu rumah bareng anak-anak PPI gitu. Karena kuota penerima beasiswa ini hanya 15 orang, kalau yang aku perhatikan dari pengumuman tahun-tahun sebelumnya, orang Indonesia yang dapat beasiswa ini yang jadi awardee itu setiap tahun hanya 1 orang biasanya. Setiap 1 kali masa belajar gitu, setiap 1 durasi masa belajar. Misalnya aku waktu itu Spring 2021 itu cuma aku yang orang Indonesia, sisanya waktu itu kebanyakan awardee yang bareng aku itu adalah orang Itali. Jadi 10 orang yang dapat, aku orang Indonesia sendiri, 5 orangnya orang Itali, sisanya ada orang Turki, ada orang Malaysia enggak ya? Ada enggak ya? Jadi biasanya kalau orang Indonesia 1 aja. Tapi setelah durasi aku selesai, di musim selanjutnya itu aku kenalan sama anak Unpad yang dapat beasiswa juga, dan dia kasih tahu aku kalau yang dapat bareng dia itu ada 1 lagi orang Indonesianya. Jadi aku juga di sini udah izin sama Echa untuk masukin kontak Instagramnya di description box. Kalian bisa cek nanti untuk kontak Echa, atau misalnya kalian bisa kontak aku juga langsung di IG untuk nanya-nanya seputar beasiswa ini. Atau kalau misalnya kalian mau langsung tanya kalau mau langsung bisa, karena waktu itu aku pun nge-email dan mereka responnya nggak lama banget kok, sehari itu langsung dibales atau besoknya itu langsung dibales. Jadi nggak usah khawatir untuk nanya-nanya info tentang beasiswa ini. Untuk benefit dari program beasiswa ini, tentu saja ya, yang bisa kita tahu bahwa ketika kita belajar langsung di negara penutur aslinya, tentu akan jadi pengalaman yang berbeda dengan ketika kita belajar bahasa Arab di Indonesia aja gitu. Karena kita bukan penutur asli, kita punya keterbatasan informasi, kita nggak bisa banyak nanya, atau ya resource-nya sedikit lah gitu. Tapi ketika kita datang ke sana, kita bisa puas-puasin nanya, kita bisa puas-puasin interaksi sama masyarakat di sana, sama orang-orang di sana. Dan bonusnya lagi adalah kita bisa ketemu teman-teman dari berbagai macam negara, kita kenalan sama mereka, tahu kultur mereka bagaimana, mereka biasanya weekend ngapain aja gitu, cara bicara, cara bersikap. Itu aku juga ini benar-benar pertama kali banget ketemu teman-teman dari berbagai negara, dan quite an experience banget. Nanti juga kalian akan mendapat kesempatan untuk tahu bahwa bahasa Arab itu ya seperti bahasa-bahasa lain, sangat kompleks, sangat dinamis perkembangannya. Ada bahasa Darija juga di Maroko, bahasa gaul, bahasa sehari-hari, dan bahasa pasarnya gitu. Aku bener-bener culture shock banget waktu pertama kali nyampe di Maroko, dan ngelihat orang-orangnya ngobrolnya campur-campur, banyak yang aku nggak ngerti, dan akhirnya aku belajar, oh ternyata
ada ya bahasa lain lagi di negara Arab itu sendiri gitu, negara penutur Arab. Dan kalian bisa kalau mau jalan-jalan ke kota-kota lain, karena Maroko itu salah satu destinasi wisata dengan berbagai macam kota yang cantik-cantik, yang ada sentuhan Eropa-Eropanya tapi juga tetap punya identitas Arabnya. Jadi sangat-sangat nyesel kalau nggak jalan-jalan. Aku waktu itu cuma sempet jalan-jalan ke beberapa kota aja, walaupun sebenarnya pengen banget ngunjungin banyak gitu ya, lebih banyak dari itu, tapi ya waktu terbatas, uangnya juga terbatas, jadi aku harus pulang karena waktu itu aku harus wisuda bulan Februari. Oh ya, aku punya memorable stories banget tentang penyelesaian skripsi aku. Aku ketika mau daftar beasiswa ini kan aku langsung ngabarin ke dosen aku ya, ke sekprodi aku, minta tolong untuk surat rekomendasi, minta tolong untuk transkrip nilai segala macam itu lewat sekprodi aku. Dan beliau ini emang sangat membantu banget. Bu Masyrofah ini subhanallah, masya Allah, sangat membantu aku banget. Dan ketika aku mengabari beliau kalau aku diterima dapat beasiswa ini, beliau itu positif banget, sangat mengapresiasi, dan beliau langsung ngusulin ke aku judul skripsi gitu. Nah, Siha, kamu kan mau ke Maroko, ya udah kamu bikin skripsi aja tentang Maroko gitu. Dan di situ aku ngerasa oh iya ya gitu. Akhirnya skripsi aku itu tentang perbandingan kekuasaan kehakiman di Indonesia dan Maroko. Jadi aku jurusan hukum, jurusan hukum. Dan waktu di sana akhirnya karena aku pun sadar bahwa bekal bicara aku dalam bahasa Arab itu masih minim banget, masih kurang banget, aku butuh bantuan. Akhirnya aku kontak Pak Bowo awalnya. Aku tanya beliau, Pak Bowo ini ada salah satu staf KBRI di Rabat. Beliau membantu aku untuk kontakin salah satu temennya yang praktisi hukum di Maroko. Dan Pak Bowo juga waktu itu merekomendasikan aku untuk minta bantuan ke Mbak Wiam. Mbak Wiam waktu itu lagi menyelesaikan studi S2-nya di Darul Hadis. Dan Mbak Wiam ini Masya Allah sudah lama di Maroko, jadi beliau bisa komunikasi dengan orang-orang sana tanpa kesulitan gitu ya. Jadi Mbak Wiam sangat amat membantu aku banget dalam penyelesaian skripsi aku. Dari awalnya wawancara sama temennya Pak Bowo, terus ternyata masih kurang nih bahannya, Mbak Wiam sempet nawarin aku untuk ketemu dosennya, tapi ternyata dosennya gak menyanggupi. Dosennya langsung ngerekomendasiin untuk nanya ke lembaga kehakiman langsung, ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di Maroko. Waktu itu aku udah pusing banget, gimana caranya bisa datang ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Maroko, negara orang yang aku pikir waktu itu akan sangat sulit sekali, karena mikirnya ya di negara kita aja nggak semudah itu untuk masuk ke lembaga-lembaga negara gitu ya, apalagi di negara orang. Tapi waktu itu Mbak Wiam dengan berani dan optimis ngajakin aku, ayo Ul, kamu mau nggak kita datang aja ke sana. Aku waktu itu, beneran Mbak? Iya, ayo kita coba dulu. Akhirnya aku ditemenin Mbak Wiam untuk datang ke Mahkamah Agung di Hairiyat waktu itu. Dan itu jadi quiet experience banget. Mbak Wiam semua yang ngomong sama bapak penjaga pintunya, yang menghubungin bagian protokolernya, izin untuk bikin surat dan segala macam, itu Mbak Wiam semua. Dan ketika wawancara pun akhirnya Mbak Wiam yang bantu wawancara. Aku benar-benar dibantu banget sama Mbak Wiam. Aku berterima kasih banget. Dan kalian juga jangan khawatir, karena kita punya teman-teman PPI di sana. Ketika kalian butuh bantuan untuk pergi ke tempat-tempat yang ya kalian belum pernah ke sana gitu kan,
mau ditemenin bisa minta ditemenin sama teman-teman PPI. Jadi teman-teman PPI di sana sangat welcome banget, sangat membantu banget. Aku benar-benar berterima kasih banget sama teman-teman PPI di sana. Sampai sekarang banyak banget kenangan-kenangan yang aku simpan bersama mbak-mbak dan mas-mas PPI. Jadi karena ini pengalaman pertama aku banget, jadi sangat membekas di hati aku. Cie. Dan aku bikin video ini akhirnya karena banyak teman-teman aku juga yang penasaran kemarin itu kegiatan aku apa sih, beasiswanya itu dapat apa aja sih, ngapain aja sih gitu. Dan banyak juga yang berminat untuk daftar. Bahkan ada juga yang DM aku nanya-nanya, Kak, aku dari universitas mana, mau coba tanya tentang beasiswa Kalamwalau gitu. Ternyata banyak juga yang tertarik untuk belajar bahasa Arab gitu. Dan menurut aku silakan banget, coba aja. Karena ini kesempatan yang bagus banget untuk didapat. Kapan lagi gitu kan bisa belajar kursus bahasa Arab di Maroko langsung, dengan berbagai keunikannya, dengan berbagai kondisi yang berbeda dari negara-negara Arab yang lainnya. Ditambah kalian bisa sambil jalan-jalan, bisa kenalan sama teman-teman dari berbagai negara. Itu jadi pengalaman yang sangat berharga dan gak akan terlupakan menurut aku. Jadi untuk yang penasaran dan pengen coba, dari sekarang silahkan siapkan aja dokumen-dokumennya. Kalau butuh informasi atau mau nanya-nanya apapun, boleh hubungi aku atau Echa, atau kalau mau langsung hubungin Kalamwalaunya juga silakan. Aku juga masih ada kontak resepsionis dan bagian student affair di Kalamwalau ya. Kalau butuh kontaknya juga bisa minta ke aku. Oke, segitu aja dari aku mungkin. Sisanya apa? Sisanya aku minta maaf kalau misalnya dari video ini banyak kekurangan, banyak nggak jelasnya, mungkin masih belum runut penjelasannya, masih banyak yang kurang. Kalian bisa nanya-nanya, aku insya Allah sebisa mungkin jawab dan bantu, insya Allah. Udah, thank you. Assalamualaikum.